haleluya, haleluya. Kami bangga punya Yesus dalam hidup ini. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Dan kami percaya kemenangan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa buat kematian-Mu bagi kami. Yang senantiasa menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bagi
Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa pada saat ini. Saya percaya kita bisa ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Kalau hari ini kami memperingati hari kematian-Mu, hari pengorbanan-Mu, semua karena Engkau yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Bagaimana Engkau mati bagi kami untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita memperingati hari di mana sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus mati buat saya dan saudara karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan di dalam 1 Petrus 2, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 dikatakan firman Tuhan di sana. Kita baca dari ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ini kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang hebat, mengalami cemooh, mengalami penderitaan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Supaya saya dan saudara diselamatkan, supaya saya dan saudara mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya saya dan saudara mendapatkan kehidupan yang tidak binasa. Nah, hari ini semua orang percaya memperingati bagaimana Yesus mau berkorban buat saya dan saudara. Nah, apa yang kita mau pelajari dari kematian daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat kematian Tuhan Yesus betapa luar biasa. Dia orang yang tidak melakukan dosa, dia orang yang melakukan kebenaran tetapi dia mau memberikan nyawanya karena dia mengasihi saya dan saudara. Nah, berapa hal yang kita mau pelajari mengapa Yesus mati bagi saya dan saudara. Ini yang perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Penting sekali kita memahami kenapa Yesus mau mati buat saya dan saudara. Karena waktu kita menyadari kenapa Yesus mati buat saya dan saudara, maka kita akan belajar, akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Karena kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus buat saya pribadi atau bahkan kita semua. Bagaimana Yesus memberikan nyawanya demi siapa? Demi saya dan saudara. Sehingga kita akan melihat betapa luar biasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita tidak akan mudah meninggalkan Yesus karena kita tahu bagaimana Dia
memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Nah, yang pertama, kenapa Yesus mati bagi kehidupan saya dan saudara? Ada begitu banyak kita sebagai orang percaya, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kadangkala kita tidak memaknai, bahkan kita tidak memahami arti pentingnya kenapa Yesus mati bagi saya dan saudara. Sehingga di dalam perjalanan kekristenan kita sering kali kita bisa meninggalkan Tuhan. Sering kali kita bisa meninggalkan Yesus karena apa? Kita tidak kuat. Kenapa Yesus bisa mati buat saya dan saudara. Tetapi waktu kita menyadari bahwa kenapa Yesus bisa mati buat saya, maka itu akan menjadi kekuatan di dalam perjalanan kita mengiring Dia. Karena apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita akan selalu belajar melihat kepada pengorbanan Yesus. Bagaimana Dia dicemooh, bagaimana Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan Dia tidak menyerah di tengah jalan. Dia menyelesaikannya itu sampai Dia mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan penderitaan kita Bapak Ibu Saudara? Kita belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai mencucurkan hal-hal yang seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Dia mau setia sampai mati. Nah, itu yang mau kita pelajari di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama kita lihat di dalam Kolose. Di dalam Kolose ayatnya yang Kolose pertama. Di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Di sana firman Tuhan dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang pertama, kenapa Yesus mati buat saya dan saudara adalah karena Yesus mati karena mau memberikan pengampunan atas dosa manusia. Kita semua manusia dikatakan semua kita sudah berdosa. Waktu manusia pertama Adam diciptakan itu sempurna tanpa dosa. Tetapi dia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sehingga dampak daripada dosa daripada Adam, maka atas semua keturunannya sangat besar mengalami hal yang dikatakan dosa. Karena dari ketidaktaatan satu orang. Nah, waktu kita mengalami dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu perlu pengampunan, perlu penebusan. Nah, hanya yang bisa melakukan itu adalah hanya Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan, melalui ketidaktaatan satu pria, banyak orang menjadi orang berdosa. Yesus juga manusia sempurna, tapi Dia tidak berdosa. Jadi Dia menjadi korban pendamaian bagi manusia. Dia mau mengampuni dosa saya dan saudara. Dia mau mewakili kehidupan saya dan saudara demi apa? Demi supaya kita diselamatkan. Dia memberikan pengampunan yang luar biasa buat saya dan saudara. Sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Begitu seriusnya dosa di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada kita yang kebal dengan dosa. Tetapi mari kita belajar untuk kita belajar hidup di dalam kebenaran. Karena kita melihat hanya satu dosa dilakukan oleh manusia, maka semua orang jatuh ke dalam dosa. Yesus datang ke dunia untuk mau memberikan perdamaian itu, penebusan itu. Bahkan pengampunan itu. Karena apa? Karena kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dia mau berkorban untuk saya dan saudara. Karena apa? Dia tahu dosa itu serius adanya Bapak Ibu Saudara. Dosa ini tidak main-main.
Sehingga kenapa Yesus rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Supaya kita diberi pengampunan, supaya kita mendapatkan pengampunan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa merenungkan setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Yesus mati bagi saya dan saudara? Karena supaya kita mendapatkan pengampunan, supaya dosa kita dihapuskan, supaya Dia mau menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itu Bapak Ibu Saudara, mari bawa kehidupan saya dan saudara untuk berjalan di dalam hal yang Tuhan mau. Berjalan di dalam hal kebenaran. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Dia rela mati. Dia rela disiksa. Dia rela dicemooh. Dia rela dia dihina. Demi apa? Demi keselamatan saya dan saudara. Kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Mulai dari menjalani masa prapaskah untuk menjalani berjalan sampai ke kayu salib. Itu tidak main-main. Dia harus dicambuk, dia dicemooh, dia diteriaki, dia diejek, dia diolok. Katanya dia anak Tuhan, tapi kok dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Dia tidak melawan, dia tidak melakukan pembelaan. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah pegang Yesus dalam kehidupan kita. Sekalipun kita jatuh bangun di dalam banyak hal, di dalam masalah, di dalam apapun itu. Dikatakan kasih Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Dia. Waktu kita ada di dalam masalah, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Waktu kita ada di dalam pergumulan, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena kalau nyawanya Dia bisa berikan kepada saya dan saudara, apalagi yang lain. Benar? Harta yang paling terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah nyawa. Karena kalau nyawa sudah tidak ada, kita mau buat apa? Sekalipun dunia ini kita bisa miliki, sekalipun harta kita berkelimangan, kalau tidak ada nyawa, kalau tidak ada napas, kita mau apa? Berarti itu harta yang terbesar. Tetapi itu Dia kasih Tuhan buat kita. Itu Dia kasih Yesus buat saya dan saudara. Supaya kita mendapatkan pengampunan. Nah kalau Dia bisa berikan nyawanya bagi saya dan saudara, apalagi yang lain, jalan keluar, bahkan segala pergumulan yang kita alami, Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Jadi tetaplah semangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Kalau Dia sudah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, apalagi yang lain. Itu yang pertama. Dia memberikan pengampunan. Karena melalui kematiannya kita bisa diampuni. Yang kedua di dalam Yohanes 3. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan di sana firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kenapa Yesus mati buat saya dan saudara adalah supaya setiap kita yang percaya kepada Dia mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kehidupan yang tidak binasa. Itu yang penting juga. Tuhan tidak mau saya dan saudara binasa. Tuhan tidak mau kita mendapatkan kehidupan yang binasa. Kita mendapatkan kehidupan yang tidak kekal. Dia mau kita mendapatkan kehidupan yang
kekal. Sehingga dikatakan Yesus mati agar setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Karena sudah sangat jelas di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia sudah mengorbankan hidupnya supaya setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa. Untuk itu jangan pernah keluar dari relnya daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak akan pernah berbuat apa-apa. Bahkan waktu kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka otomatis kita akan binasa. Firman Tuhan di lainnya dikatakan, apa gunanya kita mendapatkan semua yang ada di muka bumi ini kalau hidup kita nantinya binasa. Kehidupan kita saat ini bukan hanya waktu kita di dunia saja, tetapi akan ada kelanjutannya. Bagaimana kehidupan kita nantinya? Apakah kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau binasa? Nah, saat ini dia datang ke dunia untuk memberikan kehidupan bagi saya dan saudara, supaya kita mau percaya kepada dia, supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Tuhan sudah memberikan jalan pilihan bagi saya dan saudara. Apakah kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal atau mendapatkan kehidupan yang binasa? Itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah pegang Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Seumur hidup saya dan saudara. Karena waktu kita meninggalkan Yesus, waktu kita meninggalkan kepercayaan kita, ada begitu banyak hal yang bisa menggoyangkan iman percaya kita. Tetapi selalu ingat bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saya dan saudara. Yesus mati buat saya dan saudara supaya saya dan saudara tidak binasa. Nah, ini yang harus selalu menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam pergumulan, waktu kita ada di dalam situasi yang terpuruk, seolah-olah kita melihat bahwa kayaknya tidak ada jalan keluar, kayaknya kelihatannya tidak ada lagi pertolongan, tetapi selalulah percaya, selalulah ada di dalam rel kebenarannya Tuhan, selalulah ada di dalam tuntunannya Tuhan, karena waktu kita keluar daripada kepercayaan kita kepada Dia, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Hanya ada di dalam Yesus. Itu pegang kepercayaanmu kepada Yesus seumur hidup saya dan saudara. Sampai Dia memanggil saya dan saudara, tetaplah pegang Yesus. Karena sekali lagi, di luar Yesus kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu sudah jelas. Yang ketiga, saya dan saudara di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan di sana. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Yesus mati bagi saya dan saudara? Dia mau menunjukkan keteladanan tentang kesetiaan bagi saya dan saudara. Kita melihat dia taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu Yesus dibawa untuk disalibkan ke Gunung Golgota, dia melakukan itu dengan setia. Dia melakukan itu dengan luar biasa. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak mengkomplain. Dia tidak melakukan banyak hal. Dia hanya melakukan apa yang Bapa berikan, perintahkan.
Dia memiliki kesetiaan yang luar biasa. Dia merendahkan dirinya. Itu adalah cerminan yang luar biasa. Karakter Tuhan Yesus yang luar biasa. Memiliki kerendahan hati. Bahkan kesetiaan. Ada begitu kita mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benarkah kita memiliki kerendahan hati? Benarkah kita memiliki kesetiaan yang luar biasa yang seperti dicerminkan oleh Yesus? Waktu semuanya baik-baik untuk berkata setia kepada Tuhan itu gampang. Tetapi waktu semuanya tidak sesuai yang seperti kita harapkan, tidak sesuai dengan kenyataan, apakah kita masih tetap mau setia? Waktu sekeliling kita meninggalkan kita, waktu orang-orang membenci kita, waktu orang-orang sudah tidak respect lagi dengan kita, apakah kita masih tetap setia? Dan itu yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami itu, dia tetap setia sampai mati. Sekalipun murid-muridnya meninggalkan dia, bahkan mengkhianati dia, bahkan menyangkal dia. Tetapi dia tetap setia, dia tidak pernah mengkomplain sama Tuhan bahwa kenapa murid-murid saya padahal siang malam bersama dengan saya. Tapi waktu saya ada di dalam keterpurukan mereka meninggalkan saya, dia tidak melakukan itu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada di dalam situasi kondisi yang tidak baik. Seolah-olah semua orang meninggalkan kita. Kadang-kala kita komplain, kenapa terjadi hal demikian? Kenapa dia melakukan hal demikian? Tapi kita melihat kepada Yesus. Dia tidak melakukan apapun. Dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Dia tetap setia sampai mati. Dalam kehidupan kita dibutuhkan kesetiaan. Setia di dalam pekerjaan, setia di dalam rumah tangga, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam hal-hal apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Belajarlah setia. Karena di dalam kesetiaan ada berkat yang luar biasa. Di dalam kesetiaan nama Tuhan dipermuliakan. Lihat, Yesus setia sampai mati di kayu salib. Itu adalah contoh yang luar biasa. Itu hal yang dahsyat. Dia memiliki kerendahan hati. Dia mau rela mati. Dia memberikan contoh bagi saya dan saudara. Dia memiliki kerendahan hati. Dia mengosongkan dirinya. Dia merelakan kehidupannya. Karena apa? Dia memiliki kerendahan hati. Biarlah melalui pengorbanan Yesus hari ini, kita mau belajar kepada Yesus. Bahwa dia mati bagi saya dan saudara. Salah satunya dia mencerminkan kesetiaan. Karakter kesetiaan dan kerendahan hati. Ini yang perlu kita miliki di dalam kita sebagai umat orang percaya. Kerendahan hati itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan bawa kita, bukan egonya kita yang berjalan. Bukan siapa saya yang berjalan, tetapi biarlah semua karena Tuhan, apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, selalu kita menyadari bahwa semua karena Tuhan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan cepat berkata bahwa semua karena saya, semua karena saya. Tapi kita melihat Yesus, dia pemilik langit dan bumi. Tapi waktu dia melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada dia, dia tidak pernah berkata bahwa saya ini pemilik. Waktu dia ada di kayu salib, waktu dia diolok-olok sama orang-orang, bahwa katanya kamu anak Tuhan, kenapa tidak bisa melepaskan diri? Tapi dia tidak akan pernah menjawab, siapa saya? Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, biarlah nama Tuhan
yang dipermuliakan. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan saya dan saudara. Dia setia sampai mati. Dia memberikan keteladanan yang luar biasa. Melalui pengorbanannya, dia mau setiap kita yang percaya kepada dia memiliki kesetiaan yang luar biasa. Memiliki kesetiaan yang terus mengiring dia seumur hidup kita. Karena Yesus pun melakukan itu, dia setia sampai mati. Ada begitu banyak kehidupan kita. Kita mau setia kalau di dalam hal yang baik-baik. Kita mau setia kalau di dalam hal yang kita inginkan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, waktu semuanya tidak baik, apakah kita masih setia mau mengiring Tuhan? Kita lihat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia begitu setia menyembah Yesus, Tuhan. Maka sehingga waktu dia diperhadapkan dengan pilihan, apakah engkau mau menyembah Nebukadnezar atau menyembah kepada Tuhan? Dia tetap berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong, kami akan tetap menyembah. Kenapa? Dia setia. Bapak Ibu Saudara, dia setia mengiring Tuhan seumur hidupnya. Apapun yang terjadi. Seperti Ayub. Waktu Ayub mengalami pencobaan, waktu Ayub mengalami pergumulan yang luar biasa, dalam satu hari semuanya hilang. Maka istrinya berkata, kenapa engkau tidak mengutuki Allahmu saja? Apa yang dijawab oleh Ayub? Dia berkata, masa kita hanya mau menerima yang baik-baik saja, tetapi giliran waktu yang tidak baik kita tidak mau terima. Artinya apa? Ayub setia kepada Tuhan. Dia setia mengiring Tuhan. Sekalipun semuanya hilang. Sekalipun semuanya habis. Tetapi dia percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia tetap setia mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sering kali kita ada di situasi-situasi yang terpuruk. Di situasi yang tidak kita inginkan. Di situasi yang tidak kita harapkan. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan kita berada di sana. Karena salah satunya kita mau lihat Tuhan. Apakah kita masih tetap setia. Mempercayai dia atau tidak. Apakah kita tetap setia melayani dia atau tidak. Di dalam pelayanan begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Kadangkala kita disepelekan, kadangkala kita tidak dihargai, kadangkala kita tidak diharapkan, kadangkala kita banyak hal yang kita hadapi. Sehingga waktu kita melihat hal itu, kalau tidak ada kesetiaan kita dengan Tuhan, maka kita akan berkata, saya akan mundur. Untuk apa saya mau melayani Tuhan? Saya sakit. Saya tidak mau diperlakukan demikian. Tetapi waktu ada kesetiaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan belajar melihat kepada Yesus. Bagaimana dia rela mati buat saya dan saudara. Saya pun akan setia untuk melayani dia seumur hidup saya dan saudara. Itu yang menjadi kebenaran kita pada saat ini. Sekali lagi, Yesus sudah memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Biarlah di hari Paskah ini kita mau menyadari dia mati bagi saya dan saudara. Karena supaya kita mendapatkan pengampunan. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak binasa. Yang ketiga, supaya dari pengorbanan Yesus kita belajar tentang kesetiaan dan kerendahan hati. Sehingga sepanjang perjalanan kita mengiring Yesus, kita akan terus berkata, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Karena apa? Kita tahu bagaimana Yesus memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Bagaimana Yesus memberikan contoh yang luar biasa buat saya dan saudara. Otomatis dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara untuk berjalan sendiri. Tetapi dia akan menyertai kita sampai akhir
hidup kita. Karena itu nyawanya saja dia bisa berikan bagi kita, apalagi yang lain. Ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara saat ini, masalah, ingat dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Dia sudah menyelesaikannya. Karena apa? Untuk mengasihi saya dan saudara. Untuk itu tetaplah semangat, tetaplah percaya, tetaplah memiliki iman yang teguh buat Yesus. Karena dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara melalui darahnya. Berkorban buat saya dan saudara. Ini firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang datang membawa kami untuk terus merenungkan bagaimana Engkau mati bagi kami. Supaya kami mendapatkan pengampunan. Supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan supaya kami melihat keteladanan-Mu. Engkau rela mati, taat sampai mati di atas kayu salib. Makasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kekuatan, kesehatan terus melimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Bahkan yang mengalami pergumulan, biarlah Engkau yang selalu menjadi jawaban yang pasti atas seluruh kehidupan setiap kami. Terima kasih, berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami juga bisa mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan kota kami Engkau juga memberkati. Biarlah kota kami menjadi kota yang takut akan Tuhan. Terima kasih, bahkan seluruh kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Engkau. Supaya kami tetap memegang iman kami. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamanya. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak menerima semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.